Ya, pemirsa masih di Idea Succession Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif kami di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Teh Herditya Ucaksana yang merupakan Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Didit, sebelum kita lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita coba singgung terlebih dahulu untuk saham-saham berbasis komoditas ini, terutama sektor energi dan lebih khusus lagi ke pertambangan baik batu bara maupun logam dan mineral mentah. Tadi pun juga kita sempat singgung perbankan dan komoditas tampaknya masih menjadi ujung tombak bagi negara Kasam Gabungan di sisa waktu beberapa bulan di 2022 ini. Nah, yang menarik adalah terutama dari pertambangan batu bara, saham-sahamnya sudah mengalami penguatan signifikan. Tidak hanya dari saham big cap yang ada di sektor ini, saham-saham small cap-nya juga ikut mengalami penguatan, Pak Didit. Secara rilis kinerja ini, tampaknya ini masih belum untuk saham-saham pertambangan batubara. Bagaimana Anda melihat peluangnya? Apakah memang kinerja mereka juga akan cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan kuartal pertama di 2022? Oke, kalau kita lihat ya memang dengan adanya kenaikan harga komoditasnya sendiri dari harga batu baranya sendiri yang masih berpeluang untuk menguat gitu ya. Dan ini kami melihat memang nantinya rilis kinerja dari emiten-emiten batu bara dan turunannya seperti alat berat yang mendukung dari batu bara sendiri ini nanti masih relatif cukup positif begitu. Jadi dapat dicermati untuk pergerakan dari batu baranya sendiri kami memperkirakan memang untuk secara weekly-nya, secara mingguannya ini masih rawan terkoreksi terlebih dahulu untuk harga komoditas batu baranya. Jadi nanti dapat dicermati untuk emiten-emiten dari sektor batu bara ada kemungkinan dan kami perkirakan ini akan mengalami koreksi yang relatif pendek terlebih dahulu dan relatif normal karena mengingat kenaikannya yang cukup signifikan dan cukup tinggi di akhir-akhir perdagangan belakangan ini begitu. Baik, sampai sejauh ini cukup banyak Pak Didit pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami yang menanyakan saham-saham yang ada di sektor ini. Pertama saya akan coba sapa Bapak Andre di BSD Tangerang terlebih dahulu menanyakan saham Adaro di Oke. 3215 Pak. Dan tadi juga sempat kita singgung di topik kita kali ini Adaro juga masuk ke dalam jajaran saham-saham berkapitalisasi besar di Bursa Efek Indonesia dengan menyingkirkan beberapa saham lainnya. Bagaimana analisis Anda untuk Adaro ke depan? Sudah ambil posisi di 3215 Pak Didit? Oke, 3215 masih cukup menarik ya untuk pergerakan dari Adaro. Karena kalau kita melihat ini Adaro nampaknya mulai mencoba untuk menutup gap-nya yang berada di level 3.320 hingga 3.430. Jadi nanti kalau misalnya untuk target Adaro terdekatnya silahkan dicoba di area 3430 apabila nanti mampu break dari level tersebut maka base case-nya dan idealnya nanti area 3.500 dapat diuji oleh pergerakan dari Adaro karena kalau kita lihat dari sisi volume ataupun dari sisi indikatornya masih cenderung positif di Adaro sendiri. Pak Andre di BSD sudah ambil posisi di 32 Pak, sudah profit Oke. ini penutupan hari ini di 3350. Target price selanjutnya ya mungkin bisa diperhatikan terutama dalam memaksimalkan profit yang sudah ada. Oke, silakan dicermati nanti di 3430 sampai di level 3.500 karena kayaknya ini akan mencoba untuk menutup gap terlebih dahulu di Adaro. Baik, selanjutnya saya akan coba sapa masih dari pertambangan batubara ini Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk BRMS akan dibawa ke harga berapa? Sudah ambil posisi di harga average di 238. 238 ya Ya. BRMS. Oke, pergerakan BRMS sebenarnya beberapa hari belakangan ini ya kalau kita lihat dari pertengahan Juli ini masih tergolong sideways namun dalam jangka pendek. Jadi dapat dicermati nanti support terdekatnya ya di 226. Selama tidak break dari area tersebut kami perkirakan untuk BRMS area 250 260 ini akan diuji oleh pergerakan BRMS dan sekaligus menjadi target dari penguatan BRMS sendiri gitu. Ambil posisi di 238 Pak Didit. Rekomendasinya? Oke. Untuk rekomendasinya ini bisa speculation buy. Nanti untuk pergerakan dari BRMS sendiri mengingat supportnya cukup dekat ya di 226 begitu. Kalau break dari 226 nanti bisa dilepas terlebih dahulu dengan untuk buyback kembali di area 220 hingga 222.
Baik, selanjutnya kita ke Bapak Andi dari Makassar, masih menanyakan saham-saham berbasis komoditas, kali ini saham-saham tambang logam ini. Ada Antam, sudah masuk di 2090 ini. Analisis teknikalnya untuk Antam. Oke, pergerakan Antam hari ini volumenya juga tidak begitu besar ya dibandingkan volume hari-hari sebelumnya meskipun menguat 6%-an dan ini masih tertahan di level MA 60-nya. Kalau nanti mampu break di atas level MA 60, di atas 2100 begitu ya, maka kami perkirakan untuk Antam ini kembali akan menguji nanti di 2240 dan bisa untuk melakukan taking profit di area tersebut di 2240 dengan catatan nanti tidak turun di bawah level 1945 begitu. Oke, ambil posisi di 2090, penutupan hari ini di 2080. Beda tipis saja. Ya. Rekomendasinya di hold saja, Pak? Di hold saja nggak apa-apa, nanti taking profit di 2240. Oke, 2240 taking profit untuk Bapak Andi di Makassar. Sudah ambil Antam di 2090, di penutupan hari ini menguat signifikan di 6,39% dan Antam sudah balik kembali ke level 2000-an. Cukup lama bergerak di 1.500-an sampai dengan 1.800-an di beberapa bulan terakhir. Baik, Pak Didit, sebelum kita lanjutkan membahas pertanyaan lainnya, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi bagi para pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, empat saham yang direkomendasikan. Saratoga buy on weakness di 2370 hingga 2620. WMPP buy on weakness di 122 hingga 143. Medco juga direkomendasikan buy on weakness di 565 hingga 635. Dari perbankan big cap BBCA tadi pun juga sempat kita singgung dan sudah kita bahas, juga direkomendasikan buy on weakness di 7250 hingga 7650. Empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Didit, ada empat saham pilihan yang direkomendasikan untuk BBCA tadi juga sempat kita bahas. Sementara untuk tiga saham lainnya, Saratoga, WMPP, kemudian juga ada Medco juga direkomendasikan. Apakah ketiga saham ini memang murni berdasarkan secara teknikal hingga direkomendasikan? Betul, karena kalau kita melihat pergerakannya ya, terutama misalnya di Medco seperti itu ya, kami melihat memang pergerakan Medco ini masih berpeluang untuk menguat, paling tidak nanti hari ini ditutup menguat 2,46% ya, dan nampaknya nanti akan menguji di area 635 sampai ke area 665 dan ketiga saham lainnya seperti SRTG begitu ya, SRTG pun koreksi yang terjadi nampaknya akan relatif minor dan berpeluang untuk menguat kembali, uji area resist 2620 sampai di area 2800-an. Jadi ini nanti bisa sebagai acuan atau bisa menjadi pilihan buat para investor untuk berinvestasi kembali gitu. Kemudian ada WMPP juga direkomendasikan di penutupan sesi kedua hari ini di 2,27% dan ditutup di level 135. Betul, ini pergerakannya memang cenderung agak lebih volatil dibandingkan ketiga emiten yang lainnya. Dan ini untuk WMPP sendiri memang bisa nanti buy on weakness selama tidak break di bawah 122 sebagai area supportnya. Dan kalau kita lihat secara indikatornya ini juga masih tergolong positif ya untuk WMPP sendiri. Karena nanti nampaknya akan menguji di level 143 sampai ke area 152 kalau break dari 143. Jarak waktu investasi atau jarak trading Pak Didit dengan merekomendasikan keempat saham ini, apakah BBCA juga termasuk ini lebih ke arah untuk jangka pendek saja? Untuk beberapa saham-saham pilihan yang kami rekomendasikan begitu ya, karena melihat pergerakan IISG yang saat ini nampaknya sudah berada di akhir-akhir penguatannya, maka untuk keempat saham rekomendasi tersebut nanti dapat ditransaksikan atau dapat diinvestasikan dalam jangka pendek hingga menengah begitu. Baik, ada empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Saya akan coba ulang kembali. Yang pertama Saratoga dengan supportnya di 2370, resistennya ada di 2620. WMPP juga direkomendasikan supportnya di 122, resisten hingga 143. Medco supportnya di 565, resistennya di 635 dan BBCA dari perbankan Pickup 7250 hingga 7650 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik,
Pak Didit, kita masih punya satu segmen lagi, kita akan jeda kembali. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Didit ini, merupakan teknikal analis MNC Sekuritas. Pak Didit, kita lanjutkan kembali. Pertanyaan sudah cukup banyak yang masuk, waktu kita cukup terbatas Pak, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Tampaknya ini dari Bank Digital ini, BBYB Pak Didit. Sudah ada di posisi 1.400 ini, apakah masih boleh di-hold atau dijual saja? Penutupan hari ini di 13.55 menguat di 2,65%. Masih nyangkut sepertinya, tapi jaraknya atau range-nya tidak terlalu lebar Pak Didit. Oke, betul. Untuk BBYB sendiri tadi di level 1.400-an ya. Ya. Ini kami perkirakan untuk pergerakan BBYB memang dalam jangka pendeknya kami perkirakan ini akan menguat paling tidak nanti menguji 1.400 sampai 14.80 terlebih dahulu. Tetap dijaga dan dicermati supportnya 12.35 begitu. Jadi nanti di hold dulu aja, realisasikan di area 1.480. Baik. Sudah ambil posisi di 1.400 di hold, masih ada potensi ke 14.80, penutupan hari ini di 13.55 dan menguat di 2,65%. Selanjutnya saya akan coba jawab ini pertanyaan lagi-lagi tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Lebih kepada infrastruktur telekomunikasi, ada XL sudah punya di 2390. Bagaimana untuk perdagangan esok hari Pak Didit? Oke, untuk XL Axiata ya, hari ini juga ditutup menguat 1,7% di XL. Ini nanti bisa di hold terlebih dahulu karena kalau kami melihat untuk pergerakan dari XL nampaknya masih berpeluang menguat. Paling tidak nanti untuk menguji di area resist terdekatnya di 2.480 untuk pergerakan dari XL. Namun demikian yang harap diingat karena kami perhatikan ini untuk pergerakan XL masih berada di fase downtrend-nya. Jadi harap diperhatikan dan hati-hati kalau break dari 2330 sebagai support dan cukup agresif, maka XL akan kembali lagi untuk uji 2.200. Jadi kalau lihat sekarang mungkin target terdekatnya ada di area 2.480 gitu. Baik, ambil posisi di 2390 Pak Didit, ada level yang direkomendasikan tidak untuk profit taking? Untuk profit taking di level 2450 sampai 2480 bisa direalisasikan nanti. Baik, XL di 2390 masih ada potensi ke 2450 dan profit taking direkomendasikan di level tersebut dan tadi juga sudah disampaikan masih dalam tren turun, supportnya yang bisa diperhatikan ada di 2330 dan ketika melewati level ini XL kecenderungan akan mengalami pelemahan ini dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan ada Ibu Rini dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Mohon analisa saham ESA untuk besok ini. Oke, ESA. Untuk besok, oke, pergerakan ESA ini nampaknya masih terkoreksi dulu ya dalam jangka pendek. Jadi nanti bisa diperhatikan untuk area pembelian ya, untuk dari ESA sendiri di areanya di 910 dan worst case-nya nanti di 865. Jadi 865 sampai 910 dapat dilakukan nanti aksi untuk buy on weakness-nya. Nanti untuk targetnya dapat diperhatikan nanti di area 1030 gitu ya, hingga ke area 1130 untuk uji resist dari ESA sendiri. Oke, dengan koreksi dalam yang terjadi hari ini, di hold saja Pak Didit atau direkomendasikan averaging down ketika ambil posisi di level atas Pak? Nanti averaging down-nya bisa di area 865 sampai 910 dengan menjaga area support nanti di area 830. Oke, ada ESA hari ini tertekan cukup dalam di 3,86%. Ibu Rini di Jakarta dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya ada Bapak Hadi, ini dari Lampung Pak Didit. Kembali ke saham pertambangan batubara, Adaro Mineral, kira-kira di angka berapa titik resistennya? Tapi sayang sekali ini juga tidak disebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum. ADMR, Pak Didit. Untuk ADMR, resisten terdekat ini ada di 1895 ya, dan resisten berikutnya nanti ada di 1915. Untuk area supportnya sekaligus saya sebutkan ada di area 1635. Selama ADMR masih bertahan di atas 1635,
kami perkirakan nampaknya ADMR akan mampu untuk menguji area resistennya tadi ya, 1915 dan di 1895 untuk resisten terdekat dari ADMR. Break dari level itu 2100 nampaknya bisa diuji oleh ADMR. Range supportnya cukup lebar Pak di 1635. Ya. Apakah memang ini sesuai dengan pergerakan sama ADMR yang juga naik signifikan kemudian mengalami koreksi yang cukup dalam? Betul, karena kalau kita lihat pergerakan ADMR ini dari pertengahan Juli hingga kemarin di akhir Juli ini kenaikannya cukup lumayan ya. Kami perkirakan ini koreksinya akan cukup normal untuk pergerakan dari ADMR. Jadi bisa untuk buy on weakness terlebih dahulu di area tersebut. Baik, selanjutnya ada Bapak Surya dari Semarang, Pak Didit. Ya. Mau tanya saham Bank Kapital atau BACA untuk support dan resistennya. Sudah ambil di posisi 152 Pak. 152, oke. Untuk Bank Kapital sendiri, untuk support terdekatnya ini ada di area 150 dan yang cukup krusial ada di area 135. Dengan area resisten nanti dapat dicermati di 163, berikutnya ada di 173. Kabar baiknya kalau nanti bisa break dari 173, kami perkirakan untuk baca sendiri nampaknya akan menguji di area 177 sampai 180 begitu. Oke, terakhir singkat saja Pak Didit. Ya. Tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk saham Asya, ASHA, Cilacap Samudra Fishing Industry Tbk. Punya di 320 hari ini auto reject bawah sepertinya 6,63%, ditutup di 310. Nyangkut Pak. Oke, ini koreksi dari ASA nampaknya cukup normal begitu ya. Dan nanti kami perkirakan dapat diperhatikan untuk supportnya karena support di 316 ini sudah break. Ya. Maka support berikutnya ada di area 294. Apabila break dari 294, waspadai area 240 sampai 270 untuk pergerakan dari Asia sendiri. Kami memperkirakan ini masih berpeluang atau rawan untuk terkoreksi terlebih dahulu dengan area resist nanti ada di area 342 dan highest tadi di area 356 untuk Asia sendiri. Baik. Karena stokastiknya ini sudah mulai negatif. 320 di hold saja Pak? Kalau dari 320 ini akan lebih baik di hold dulu dan nanti untuk averaging down di area 282 untuk sekalian tembusin supportnya. Baik, untuk Asia di 320 nyangkut dan nanti juga direkomendasikan averaging down di level tembus support. Pak Didit, tampaknya waktu kita cukup terbatas dan pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX Succession Closing untuk kali ini. Terima kasih atas pembahasan dan rekomendasinya dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan peredaran pasar modal Indonesia. Pak Didit, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Mas Devi. Baik, ada Bapak Teh Herditya Ucaksana, Technical Analis MNC Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.